إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. محمدًا رسول الله. حي على حي على حي الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام والإحسان والاتحاد والصحة والحرية وغيرها. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا
وشفيعنا وزهدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. معاشر المسلمين رحمكم الله، قال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. وقال تعالى في آية أخرى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. Sallallahu alaihi. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat persatuan, nikmat kemerdekaan, nikmat kesehatan, dan nikmat lainnya yang tak terhitung jumlahnya. Allah nyatakan: wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Bila kamu mencoba menghitung nikmat Allah, bihaudin nikmat Allah, kamu tidak bisa menghitungnya. Baik nikmat dalam diri kita sendiri atau di luar diri kita sendiri. Salam memohon kepada Allah untuk bersama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, habibina, kekasih kita, syafi'ina, pemberi syafaat kepada kita pada hari kiamat, zuhrina, penolong kita pada hari kiamat, maulana, pemimpin dari dunia sampai akhirat, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin Allah yang berbahagia, pada waktu yang terbatas ini kita diberi judul eksistensi dan martabat manusia. Tadi ada 3 ayat dibaca. Ayat pertama mengenai takwa kepada Allah. Setiap Jumat khatib membaca ayat itu. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi khatib siapapun yang baca ibadah, coba dia baca ayat ini. Karena termasuk rukun wasiat dengan takwa. Itu ayatnya. Hai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah benar-benar takwa. Pakai haqqa tuqatih, benar-benar takwa. Nanti ada juga takwa itu yang tidak benar. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kamu jangan mati kecuali muslim. Sekali Islam, tetap Islam. Ini perlu kita pertahankan. Ayat kedua yang bacakan tadi adalah surat Al-Isra ayat 70 mengenai siapa manusia, martabat manusia bagaimana, kelebihan manusia apa saja. Itu isi ayat itu. Walaqad karramna bani Adam, sudah telah memuliakan anak Adam, kita manusia ini. Wa hamalnahum fil barri wal bahri, kami angkut mereka, kami bawa mereka di darat dan di laut. Warzaqnahum thayyibat, kami beri rezeki mereka dari yang baik-baik. Ujung ayat ialah wafaddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Kami lebihkan manusia dari makhluk-makhluk yang lain, manusia yang terhormat. Sebenarnya surah At-Tin ayat 4 hafal oleh jemaah. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia ahsan taqwim, sebaik bentuk. Itu mana ahsan taqwim? Kemudian ujung ayat itu Sumarlah waspalah sekali, walaupun dia sudah baik bentuknya, sudah terhormat, sudah takwim, akan diturunkan derajatnya asfala sabilin, menjadi orang yang rendah derajatnya. Nanti kita terangkan. Kecuali yang tetap derajatnya tinggi tidak akan turun adalah illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Apa yang didapatkannya? Walahum ajrun ghairu mamnun, bagi mereka pahala yang tak terputus-putus. Tafsir ayat ini ialah waktu dia muda, amalnya banyak, sunat-sunatnya banyak, puasanya banyak, yang sunat-sunat bisa dikerjakan karena dia masih muda. Setelah tua nanti tidak bisa lagi mengerjakan sebanyak itu. Namanya sudah tua, sudah sakit-sakitan. Allah beri pahala kepada orang tersebut, pahala ketika muda. Di pensiun amal namanya. Ada pula namanya pensiun pahala amal. Kalau generasi muda taat, muda rugi kita.
Kalau kita tua nanti tidak bisa lagi beramal sebanyak itu, pahalanya beri sebanyak muda dulu. Karena masih segar, masih kuat, subuh tidak dingin, segala macam. Masjid raya walaupun dari rumah agak jauh bisa datang juga, dan kita masih sehat. Tua nanti tidak bisa seperti itu lagi, pahalanya beri sama. Itu namanya walahum ajrun ghairun mamnun, bagi mereka pahala yang tak terputus. Kemudian apa martabat manusia? Apa eksistensi manusia? Itu judul tadi kita bahas. Pokoknya 20 menit lebih kurang ya. Pertama kita dudukkan siapa manusia, mahwal insan. Siapakah manusia itu? Jawab orang ahli filsafat dan ahli ilmu mantik. Al-insanu hayawanun natik. Manusia adalah hewan yang bisa berpikir. Beda manusia dengan makhluk lain adalah natik ini, berpikir, logika, logik. Kalau makhluk lain, apalagi binatang, tak bisa dia berpikir. Itu antara lain jawaban siapa manusia yang sebenarnya. Ini diuraikan kelebihannya. Kemudian seorang sosiolog Islam bernama Ibnu Khaldun, dalam buku beliau Muqaddimah Ibnu Khaldun, itu judulnya, beliau mengatakan al-insanu madaniyun bit-tabi'i. Manusia adalah makhluk yang berperadaban. Madani itu berperadaban. Selama ini sudah kenal dengan masyarakat Madani, ada seminar, ada muzakarah. Madani dari kata Madinah. Madinah artinya kota, bukan Madinah Al-Munawwarah, kota yang diberi cahaya. Kepada Rasulullah SAW hijrah itu. Jadi bagaimana masyarakat Madani? Orangnya beriman, bertakwa, berilmu, inteknya mantap, intek dikuasai. Dunia juga bisa dikerjakan, tidak lalai. Akhirat juga tidak ditinggalkan. Itu namanya masyarakat Madani. Walaupun dia orang kampung, di desa tinggalnya, tapi cara pikirnya, amalnya mantap. Itu sudah masyarakat Madani. Itu antara lain makna Madani tadi. Bintabi'i dengan karakternya, dengan tabiatnya. Jadi berarti karakter kita ini orang-orang baik semuanya. Masyarakatnya maju, berperadaban. Itu mengenai manusia tadi. Kemudian apa arti manusia itu? Insan itu bahasa Arab. Kalau pengajian di pesantren, di surau-surau, ada minyak mandi, ada mudaria. Nasihat, yansa, insan. Mana nasihat itu apa? Itu ada yang innasina au akhtana. Satu akhirnya innasina au akhtana. Ya Tuhan kami, jangan kau siksa kami. Innasina bila kami lupa au akhtana atau kami bersalah. Itu asal maknanya. Di insan itu maknanya adalah orang pelupa. Jangan jadi alasan melanggar suatu peraturan lupa. Melanggar ini lupa, daripada salat lupa, karena tidak puasa lupa, kenapa lupa? Karena saya manusia. Itu jangan jadi alasan. Maknanya itu mana insan manusia pelupa. Itu maka ada dalam bahasa Arab subil insanu dinisyani khoto'ati, kemana ya kesalahannya. Manusia diberi nama manusia karena dia pelupa dan karena dia sering salah. Minta maaf kepada manusia. Itu besok kalau kepada Tuhan minta ampun. Lantaran itu kita ini adalah manusia yang hilaf. Kaum muslimin yang Allah yang berbahagia. Apa saja tugas manusia tersebut? Ada dua. Pertama sebagai khalifah Allah di muka bumi. Baca Al-Baqarah ayat 30. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku menjadikan di bumi ini seorang khalifah. Tadinya Nabi Adam alaihissalam khalifah pertama. Kemudian anak cucunya sampai kita ini semuanya khalifah. Dia khalifah bukan satu orang. Dan bukan khalifah dan khilafah. Ulangi lagi, khalifah dalam ayat ini bukan khilafah, bukan pemerintahan khilafah maksudnya. Bukan dulu pernah mengatakan itu. Ada kan bukan ini ayatnya. Ini khalifah wakil Allah di muka bumi. Dari kata khalafah, yakhlifu khalifah, maknanya yang datang kemudian disebut khalifah. Generasi penerus Abu Bakar, meninggal Abu Bakar digantikan oleh Umar bin Khattab, meninggal Umar bin Khattab digantikan oleh Utsman bin Affan, meninggal Utsman bin Affan digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Itu namanya khalifah. Generasi penerus berganti. Kemudian ada beberapa pengertian khalifah, ada juga maknanya kerajaan. Bani Umayyah, Bani Abbas, ada nama-nama khalifahnya. Silih berganti.
apakah itu di Iran, apakah sampai di Irak, segala macam, itu namanya khalifah juga. Kemudian kait tarekat, baik Naqsabandi, baik Sataria, ada juga namanya khalifah, guru-guru itu khalifah namanya. Yang tinggi namanya Mufsid. Malah ada yang sampai keramah ya, keramat beliau. Untuk khalifah juga istilahnya. Ayat ini khalifah itu bukan itu, tapi adalah manusia wakil Allah di muka bumi. Tapi kedengarannya agak lain kok Allah pakai wakil. Diwakilkan oleh Allah kepada manusia untuk mengelola bumi ini supaya maju, baiknya, melestarikannya di tangan manusia. Itu juga antara lain. Ini bangun Sumatera Barat, bangun Padang, atau bangun kota-kota, kabupaten kota di Sumatera Barat, yang bangunnya bukan Allah, kita yang bangunnya, manusia yang bangunnya. Allah menjadikan kayu, tapi kayu menjadi perawat manusia. Allah menurunkan besi pada surah Al-Hadid, tapi besi menjadi kapal terbang, menjadi mobil, menjadi Honda segala macam, bukan manusia. Tiba-tiba bahan bakunya dari Allah, manusia yang mengolahnya. Maaf termasuk bahan tambang ya, tambah emas, batu bara segala macam, itu manusia yang mengolahnya. Dengan catatan Allah mengatakan dalam ayat lain, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kamu menjadikan kerusakan, membuat kerusakan di muka bumi ini ba'da islahiha, setelah baik. Jadi kita tidak boleh merusak lingkungan hidup. Antara lain ayatnya. Kemudian lebih tegas lagi surah Ar-Rum ayat 40. Surah Al-Faruf, surah Al-Fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Jadi kerusakan di darat, di laut akibat perbuatan manusia. Ini apa maksudnya? Ini tugas kita pertama, martabat dan eksistensi manusia sendiri yang melakukannya di dunia ini. Tugas pertama, kenapa dibatasi? Tugas kedua, hamba Allah wajib beribadah kepadanya. As-Sariyat ayat 56. Disahkan oleh kebanyakan jemaah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'buduni. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali mengabdi kepadaku. Jadi tugas kita ada dua di dunia ini, yang tadi dan akhirat juga. Kerja di dunia sekarang juga, kerja di akhirat sekarang juga. Salat sekarang di dunia ini, puasa di dunia ini, zakat di dunia ini, tawakal di dunia ini, apapun amal kita di dunia ini dikerjakan, bukan di akhirat. Untuk dunia juga sekarang, berbisnis, ke sawah, kalau orang kampung ke ladang, berkebun, semuanya di dunia ini bukan tugas kita. Untuk dunia sekarang juga, untuk akhirat sekarang juga. Maka Nabi mengatakan, ad-dunya darul amal wal akhiratu darul jazaa. Dunia tempat bekerja, akhirat tempat menerima balasan. Ada yang jemaah yang bertanya, apakah di akhirat wajib salat? Apakah di akhirat wajib puasa? Wajib zakat? Pokoknya amal yang ada hari ini apakah wajib di akhirat? Jawabannya tidak. Tidak wajib salat, tidak beribadah. Malah di akhirat nanti dalam surga makan dan minum bukan kita usahakan, datang sendiri dia. Allah khatara fil qalbi, apa yang terbayang dalam hati ada di sana. Malah dalam surat Ar-Rahman disebutkan buah-buahan pun ada di sana. Dia bagian tuan buah rumah itu ayatnya. Dalam surga ada buah-buahan, ada delima. Dalam tafsirnya bukan kita yang menjangkau, bukan kita yang memilih, dia turun sendiri. Terbayang dulu dia sudah ada. Apakah orang surga itu makan dan minum? Makan dia, minum dia. Maaf, untuk sapi istri dia. Tapi tidak ada di sana WC. Boleh melapor jemaah nanti mencari ayat motivasi itu mengenai ada WC dalam surga, ada. Tentu bertanya kita, bagaimana nanti kesehatannya? Bagaimana airnya dalam keringat yang keluar itu semuanya sudah diselesaikan kesehatannya. Di dunia sudah ada juga kesehatan itu ya, olahraga itu antara lain. Banyak cerita-cerita lain. Jadi kerja dunia sekarang juga, kerja akhirat sekarang juga. Kaum muslimin hamba Allah yang berbahagia. Selain dari itu sebagai penutup ibadah apa saja, baik ibadah yang makruh atau ghairu makruh. Rukun Islam yang 5 kita amalkan mulai dari syarat sampai haji itu jelas. Tapi yang ghairu makruhnya itu lebih tinggi. Ada istilah hari ini pertama namanya kesalihan individual namanya dan spiritual. Saleh kita untuk diri kita sendiri, buat diri kita sendiri yang taat,
yang beramal, tapi orang lain tidak mendapat dampaknya. Itu namanya kesalahan individual, spiritual. Asal Quran malam hari kita Yasin kita baca, tapi kita baca hafal Al-Quran oleh kita, itu kesalahan individual. Contoh mudah saja, sedang baca Yasin kita malam hari di rumah kita atau surat yang lain, ternyata rumah di sebelah kita kebakaran, ini contoh ini, atau banjir. Apakah terus kita baca Yasin ini sampai tamat atau kebakaran ditolong? Tidak boleh dijawab karena khutbah Jumat ya. Pasti kita tolong adalah berhenti baca Quran itu, tinggalkan surah Yasin itu, bisa diulang, tapi tolong ya ini, nanti bahaya dah. Kita sudah lihat ya kapal bubur ini ya, ini memang jadi yang sosial dampaknya sangat tinggi sekali. Yang disebut dengan amilus solihat. Tadi kan kita baca ayatnya amilus solihat, amal soleh, pokoknya Islam 5 saja, banyak yang lain. Mana Nabi mengatakan tabassumuka di akhika sedekah, senyummu kepada saudaramu sudah sedekah. Padahal kita bergaul dengan orang yang senang hati kita, dia pun senang melihat kita, walaupun senyum sedikit, kita sudah sedekah. Allah dalam hadis lain mundur di tengah jalan sedekah, gotong royong sedekah, bersih ke masjid sedekah, amal solihat. Itu antara contohnya bagaimana ibadah yang dilakukan Allah dan gairu Allah. Hamba Allah yang berbahagia, mungkin khutbah kita sesuai waktu yang terbatas dengan judul eksistensi dan martabat manusia di muka bumi. Sebagai hamba Allah wajib mengabdi kepadanya, sebagai khalifah Allah wajib mengelola melestarikan bumi ini sebaik-baiknya. Wa'tabiru ya bilsar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa law karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, qala ta'ala fil Qur'anil Karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. يا سلام يا سلام يا سلام. اللهم سلمنا وسلم بلادنا وسلم قرياتنا وسلم جماعتنا وسلم أمورنا يا رب العالمين. اللهم سلم أمورنا ونياتنا وحاجاتنا إلى الخير وسلم أمورنا ونياتنا وحاجاتنا إلى السعادة وسلم أمورنا ونياتنا وحاجاتنا إلى منزلة العليا. اللهم يسر لنا أمورنا وأصلح مقاصدنا يا رب العالمين. ربنا نجنا من القوم الظالمين، ربنا نجنا من القوم الخائنين، ربنا نجنا من القوم الحاسدين، ربنا نجنا من القوم الكافرين، ربنا نجنا من القوم المشركين، ربنا نجنا من القوم المنافقين، ربنا نجنا من الفاسقين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين ولذكر الله أكبر.